Para sahabat semua, ini saya membuat alat untuk membuka per ya, per di mobil itu kan ada per bagian rem belakang itu ada per-pernya kecil-kecil. Ini dibukanya kan kalau manual pakai tang sulit ya, harus pakai alat. Nah, alatnya kalau di toko sih nggak ada, jadi kita bikin sendiri modelnya seperti ini nih. Apa sih namanya, obeng minus saya tipisin, kemudian bagian ujungnya saya lengkungin biar dorongnya gampang begini ya. Nggak itu karena posisinya kan agak di dalam, jadi nggak bisa didorong kalau lurus, jadi agak melengkung begini. Nah, kemudian bagian ujungnya ini akan dicoak pakai gerinda nih ya, dicoak pakai gerinda. Ini kalau ini saya pakai ini nih, safety glass agar tidak kecipratan tai gerindanya ya, ini bahaya ya, harus pakai kacamata. Nah, sekarang kita gerinda saja. Nah, intinya ada coaknya gini ya, tengahnya, dan posisinya agak melengkung gitu ya, ada coakannya. Jadi kalau kurang melengkung, dilengkungin lagi nih supaya bisa dorong ke sana. Nah, untuk mencoba alat ini kita buka dulu rodanya ya. Jadi di dalamnya tuh ada per-per yang untuk rem ya, rem ada di kampas rem itu ada banyak pernya. Ini kita buka pakai alat ini.
Nah itu kan di bagian dalam nih banyak per-pernya ya. Ini buka pernya kalau pakai tang ini setengah mati ya, susah sekali kalau nggak ada alatnya. Ini kampasnya nggak rata, ini kampasnya nggak rata. Ini ada kok ada pemegang baut yang nggak ada bautnya nih, bautnya lepas, nggak dikasih baut itu orang. Ini kemarin jadi bergetar-getar di bagian ininya, apa sih namanya, di bagian setir bergetar. Nah ini ternyata nih nggak ada bautnya yang untuk megang, entah pengaruhnya apa, kita buka ya, jadi sampai bergetar-getar di setirnya ya. Jadi yang sulit itu bukan pas masang pernya ya biasanya, bukan pas ngelepas. Kalau melepas itu bisa lebih mudah, yang susah itu masang pernya, sulit nih. Nah ini kalau ada coakan gini, ini mudah nih di sininya ya, bisa masuk didorong. Nah itu, nah ini gampang ya, gampang lepas. Terus ini juga ya, nah itu gampang lepasnya ya. Nah ini gampang dilepas. Kemudian ini ada per yang sini. Kalau ini bisa pakai tang ya, karena ini kecil, bisa menggunakan tang. Ini karena pendek nih, tapi juga agak susah sih. Nah gitu, pakai tang bisa ya. Tapi kalau yang sebelah ini karena berat, panjang, itu susah pakai tang. Ini lepas ininya dia kadang-kadang karena nggak pernah servis sendiri ya. Kita kalau di video kan nanti bisa ngeliat ya caranya. Nah ini jadi lepas begini, udah ini pernya. Nah, untuk ngelepas ini bisa pakai tang ya. Ini ada dua. Nah, pas ada satu lagi di sini. Nah ini bagian kampas remnya. Nah ini gua lepas ini. Ini kemarin ke tukang servis ya, jadi ini harusnya ada, ini nggak ada bautnya nih, harusnya ada baut, ada pengencangnya gini ya. Ini nggak dibaut, menempel doang, jadi bahaya. Harusnya bukan pakai baut seperti ini ya, ada sebenarnya ada apa yang pakai pen, itu ada pennya, tapi cuman ini nyari spare partnya sulit, nggak nemu di toko. Nah ini kan jadi gesek-gesek ini, goyang-goyang, ini nggak pas nih, bautnya kurang gede. Ini kemarin servis di bengkel, biasanya saya buka sendiri, tapi yang terakhir di bengkel jadinya kayak gitu, masangnya nggak bener, dan apa sih namanya, mungkin goyang-goyang, jadi goyang-goyang sehingga ini menyebabkan ininya nggak rata ya. Ini di gesekan di sini, di sininya nggak rata, gesek di bagian
apa ini namanya, yang rem ini, tromolnya, bagian tromol jadi nggak rata, makan sebelah nih. Nah ini merusak ya, merusak bagian sini karena nggak bener masangnya. Nah itu di bengkel juga jangan salah, itu nggak karu-karuan nih masang di bengkel ini. Oh bautnya lepas nih, bautnya lepas, kacau ini, bautnya terlalu kecil jadi gampang lepas. Nah harusnya memang bukan baut ya, tapi ya habis spare partnya beli di online juga nggak nemu, nggak ketemu spare partnya. Itu harusnya yang apa namanya nggak ada itu. Nah kita ganti dulu nih, cari yang pas. Nah ini bagian ininya pemegang pirodonya harusnya pakai model kayak gini ya. Nah ini saya beli spare partnya nggak ada, saya jadi pakai ini, bikin sendiri nih, bikin sendiri kayak gini. Kemudian ini digerinda dikit bagian sononya, jadi bisa dimasukin ini klemnya. Ini yang benar pakai kayak gini. Nah sekarang tinggal pasang. Nah posisinya begitu. Nah ini supaya tidak mudah ini selek karatan ya, nanti dikasih Vaseline ya. Sebenarnya tadi udah di ini. Buka pada bagian per-pernya nih, kasih Vaseline ini biar awet. Sekarang nggak pasang pernya. Nah ini pakai alat gini jadi ini jadi gampang ya, pakai alat gini jadi masangnya pernya gampang, tidak berat dorong-dorong. Ini kalau pakai itu pakai tenaga ekstra, ini masangnya sekarang gampang, nggak perlu pakai tenaga ekstra. Berat ya, ini aja dulu.
apa kebalik ya? Kayaknya terbalik nih. Nah, ini udah terpasang semua. Sekarang tinggal memasang bagian tromolnya. Tromolnya harus kendor ya, dimasukin ini harus kendor. Kalau kenceng masalah. Nah, ini jadi kalau masih terlalu kenceng nekennya, ini caranya adalah ini diangkat sedikit, ini bagian sini ya, diangkat biar nggak neken. Nah, ini. Nah, baru kita dorong ke dalam ininya, gearnya nih, ada gearnya, kita puter ke arah dalam dari atas ya. Nah, tuh. Jadi ke sana ini semakin masuk, jadi semakin pendek jaraknya. Jadi remnya ini masuk ke dalam, baru kita pasang lagi ininya, tromolnya ya. Harusnya sudah nggak kenceng ya. Nah ini kan gampang masuknya ya. Kalau masuk agak seret nih, tapi tadi kendor. Kalau sudah gini bisa diketok-ketok sih ya, biar masuk. Jadi intinya bisa diputar-putar pakai tangan ya. Ini ya. Jadi nggak ngerem. Semua remnya kan dilepas, lem tangan tidak ngerem, rem kaki nggak ngerem. Nah, kalau sudah bisa dipasang, diputar gini mudah, itu berarti sudah bener masangnya. Sekarang tinggal dipasang rodanya. Nah, ini kalau tadi buka rodanya kan menggunakan besi ya, alat bantu. Tapi kalau mengencengkannya itu nggak perlu ya, cukup pakai tangan saja seperti ini. Ini kalau mengencangkan. Nah, seperti itu saja ya. Jadi nanti kalau jalan dia tambah kenceng. Jadi kenapa bukanya itu nggak kuat pakai tangan? Karena kalau pas jalan dia tambah kenceng baut rodanya.